Pernah nggak sih kalian baca buku atau nonton film, terus rasanya tuh nggak bisa berhenti? Nah, hari ini kita akan bedah rahasianya cetak biru di balik sebuah cerita yang sempurna. Oke, ayo kita mulai. Coba deh pikirin, kenapa ya ada cerita yang saking bagusnya sampai kayak merasuki pikiran kita? Apa sih yang bikin kita nggak bisa lepas darinya? Ternyata, ini bukan cuma soal sihir atau kejeniusan si penulis loh. Jawabannya ada di kimia. Ya, perpaduan canggih antara kimia di otak kita dan sebuah kerangka filosofis yang udah ada dari zaman dulu banget. Bayangin deh, seorang pencerita yang jago itu kayak seorang ahli kimia saraf. Tugasnya, meracik koktail kimia yang pas di otak kita supaya kita ketagihan. Nah, ada 3 bahan utama dalam koktail ini. Yang pertama, dopamin. Ini nih, molekul penasaran. Dia yang bikin kita terus-terusan nanya, terus gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Dopamin ini benar-benar mesin penggerak rasa ingin tahu kita dalam sebuah cerita. Lanjut, ada oksitosin. Nah, kalau yang ini adalah molekul empati. Gara-gara oksitosin, kita jadi bisa ikut ngerasain apa yang dirasain si tokoh. Kita jadi ikut sedih, ikut seneng, seolah-olah kita ada di posisi mereka. Dan yang terakhir, kortisol. Ini dia molekulnya ketegangan. Pernah kan nonton adegan kejar-kejaran sampai jantung deg-degan? Nah, itu kerjaannya kortisol. Dia yang bikin fokus kita terkunci, bikin kita penasaran setengah mati sama nasib si tokoh. Nah, yang paling keren adalah semua reaksi kimia di otak kita ini tuh nggak terjadi gitu aja. Ada pemicunya. Dan pemicunya adalah sebuah struktur universal tentang perubahan karakter, semacam perjalanan jiwa atau yang dalam filsafat Islam kuno disebut nafs. Struktur ini dengan jelas banget menggambarkan perjalanan si karakter. Dimulai dari kondisi yang egois dan impulsif, lalu masuk ke fase konflik batin, penuh rasa bersalah, sampai akhirnya mencapai ketenangan dan kebijaksanaan. Ini nih resep untuk alur perkembangan karakter yang kuat dan bermakna. Oke, jadi kita udah punya struktur perjalanannya. Tapi ada satu lagi bahan rahasia yang bikin cerita jadi dalam banget, terutama di bagian-bagian puncaknya. Apa itu? Ya, plot twist. Tapi tunggu dulu. Ada bedanya loh antara plot twist yang cuma bikin kaget sesaat sama yang benar-benar wow. Nah, disinilah konsep filosofis Bada berperan. Bada itu bukan sekedar kejadian tak terduga, tapi lebih ke pengungkapan sebuah kebenaran yang dari awal sebenarnya udah ada di depan mata kita, tapi kita nggak sadar. Gini deh contohnya, biar gampang. Bayangin sebuah tindakan yang awalnya kita anggap jahat banget. Ternyata di balik itu semua ada kebaikan atau hikmah tersembunyi. Nah, itulah kekuatan twist ala Bada. Dia bisa ngebolak-balikin semua pemahaman moral kita tentang cerita itu. Dan mesin yang menggerakkan semua ini adalah ketegangan. Ketegangan yang tercipta dari tarik ulur antara dua emosi dasar. Khauf, yaitu rasa takut gagal, dan raja, yaitu harapan untuk berhasil. Cerita yang bagus itu pinter banget mainin perasaan kita, bolak-balik antara takut dan harap. Dan justru itu yang bikin seru kan? Oke, teori terus ya. Sekarang, gimana sih semua ini kalau diaplikasikan ke cerita beneran? Yuk kita bedah studi kasus singkat dari sebuah konsep thriller, judulnya Alibi Sang Darwis. Premisnya aja udah seru banget. Jadi ada seorang psikolog forensik yang ateis, logis banget orangnya. Dia harus memeriksa seorang mistikus sufi yang ngaku ngebunuh orang. Alasannya, katanya sih, buat mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Wah, kebayangkan benturannya, logika lawan spiritualitas. Nah, di sini nih, semua konsep tadi nyambung jadi satu. Kita bisa lihat perjalanan si protagonis dari nafs amarah yang sombong dan egois, sampai akhirnya bisa mencapai nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Terus plot twist di tengah cerita itu jadi momen badaknya. Momen di mana pembunuhan itu ternyata menyelamatkan ribuan nyawa. Dopamin kita langsung melonjak. Ceritanya dengan cerdas memainkan rasa takut dan harapan kita, sampai akhirnya kita dapat penutup yang puas banget, baik secara emosional maupun intelektual. Jadi intinya, ada 3 elemen kunci yang bekerja barengan, neurokimia atau kimia otak kita, lalu kerangka perjalanan jiwa karakter, dan terakhir, filsafat kejutan yang bermakna. Jadi, lain kali kalau kamu lagi asik banget sama sebuah cerita sampai nggak bisa berhenti, coba deh pikirin lagi, apakah itu cuma hiburan biasa? Atau sebuah perjalanan yang dirancang dengan sangat presisi untuk otak dan jiwa kamu? Ini benar-benar ngubah cara kita mandang cerita kan? Ternyata ini bukan cuma seni, tapi juga ilmu tentang makna. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.